Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Fordai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan petang hari ini menjelang waktu iftar atau berbuka bersama, kembali Fordai TV mempersembahkan sebuah kuliah singkat, kuliah 7 menit yang insya Allah pada kesempatan kali ini Fordai menghadirkan Ustadz kita, guru kita, yaitu Ustadz Hizbullah Undu, yang tentunya merupakan ulama da'i yang sudah tidak asing lagi di wilayah Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat Fordai yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini atau petang kali ini, insya Allah Ustadz Hizbullah Undu LC akan memberikan atau menyampaikan materi terkait dengan aktivitas kegiatan ibadah Ramadan. Mungkin untuk lebih singkatnya, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin. Sahabat Fordai yang saya muliakan dan saya banggakan, bulan Ramadan telah tiba di tengah-tengah kita semua. Dia datang membawa beribu keberkahan. Untuk itu kita sebagai orang yang mendambakan kebaikan, kita harus mengisinya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara mengisinya? Bagaimana kita kemudian kita beribadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya? Yang pertama yang saya sampaikan adalah bahwa mari kita hidupkan beberapa hal. Yang pertama adalah mari kita hidupkan lisan kita dengan zikir dan tilawah. Perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak tilawah di bulan Ramadan ini sehingga lisan kita yang terucap hanyalah zikir, yang terucap hanyalah bacaan-bacaan Al-Qur'an. Yang kedua adalah hidupkan pikiran kita dengan belajar agama. Termasuk pada kesempatan ini mendengarkan TV Fordai dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan kita sehingga pikiran-pikiran kita selalu jernih karena diisi dengan ilmu-ilmu agama. Yang ketiga adalah hidupkan tangan kita dengan bersedekah. Jangan lewatkan dalam sehari kecuali bersedekah, terutama di bulan Ramadan ini. Dengan keterbiasaan bersedekah, insya Allah tangan kita selalu berkomitmen untuk melakukan kebaikan. Yang keempat, hidupkan raga kita dengan beragam ibadah. Fisik kita harus butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupkan seluruh raga kita dengan beragam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah hidupkan hati kita dengan keyakinan dan iman yang kuat. Sebab keyakinan dan iman itu akan memotivasi kita untuk terus beribadah dan beribadah. Orang yang kuat imannya pasti kuat amalnya. Orang yang kurang imannya, lemah imannya, pasti lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa saja ibadah yang bisa kita lakukan selain tadi zikir tilawah? Ada 6 yang bisa kita lakukan. 6 macam ibadah harus kita tuntaskan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah berpuasa dengan baik dan benar. Yang kedua, mari kita isi malam-malam kita dengan qiyam Ramadan. Tarawih jangan diabaikan, qiyamul lail jangan ditinggalkan. Yang ketiga, memperbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di sore hari, di waktu sahur kita banyak berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sekali lagi saya ulangi, mari kita kemudian selalu membaca Al-Qur'an, dan itu adalah kebiasaan para salafus saleh kita, mengkhatamkan Qur'annya berulang-ulang kali. Sebab inilah satu-satunya ibadah yang dihitung pahalanya berdasarkan huruf. Sedangkan ibadah-ibadah lain harus tuntas terlebih dahulu baru kemudian Allah menghitung pahalanya. Yang kelima, ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, termasuk nanti di akhir Ramadan kita dianjurkan dan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang keenam, yang merupakan pamungkas dari ibadah bulan Ramadan adalah bagaimana kita kemudian melakukan i'tikaf sebagai sarana untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri.
Itu saya kira di antara 6 ibadah yang bisa kita lakukan dan perkuat di bulan Ramadan. Sehingga insya Allah dengan begitu kita bisa mendapatkan pahala terbesar di sisi Allah. Sekaligus kita mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Ustadz. Masya Allah luar biasa. Ternyata dari kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ternyata banyak sekali Ustadz ya, bisa. yang bisa dikerjakan, bisa dilaksanakan seperti tilawah Al-Quran, termasuk tadi disampaikan termasuk zakat, yaitu termasuk kategori memberi Ustadz ya. Ustadz, kadang-kadang setiap kita melaksanakan atau mengisi kegiatan bulan Ramadan Ustadz, kadang-kadang hanya semangat di awalnya saja, kemudian di pertengahan mulai kendor, kemudian di ujung-ujungnya malah lebih kendor lagi Ustadz. Ini mau tanya Ustadz, kira-kira tips atau istilahnya kiat agar kita bisa istiqomah di dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan itu apa Ustadz? Terima kasih Ustadz. Taib, Masya Allah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada satu kata bahasa Arab yang nantinya derivasinya, perubahan kata-katanya itu bisa menjadi 3. Yaitu kata al-juhdu. Al-juhdu itu adalah serius dan sungguh-sungguh. Dari kata al-juhdu muncullah 3 perubahan kata. Satu adalah ijtihad. Ijtihad itu adalah merencanakan atau bersungguh-sungguh merencanakan amal. Harus ada rencana amal. Dari membuat jadwal amal di bulan Ramadan itu adalah perintah syariat. Maka kita harus membuat jadwal sebagai bentuk ijtihad kita. Yang kedua adalah dari kata al-judu muncul al-jihad. Jihad itu adalah bersungguh-sungguh melaksanakan rencana amal tadi. Kalau hanya merencana tetapi tidak ada kesungguhan dalam mengaplikasikannya, menjadi sia-sia rencana itu juga. Maka dibutuhkan al-jihad. Jadi jihad itu bukan sekedar berperang, tetapi di bulan Ramadan ini justru jihad itu sangat diperlukan, yaitu bersungguh-sungguh dalam melakukan amal seperti yang kita rencanakan di awal. Yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya adalah mujahadah. Mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh melawan nafsu, melawan emosional yang terkadang muncul. Kadang-kadang ada gejolak emosional gitu ya. Wah, saya sudah sungguh-sungguh nih, sudah merencanakan amal dengan sebaik-baiknya. Juga sudah sudah ingin maksimal melaksanakan amal. Tapi mujahadahnya yang kurang. Contohnya begini, kalau jam 4 subuh, jam 3 subuh sudah ingin kemudian bangun qiyamul lail terlebih dahulu. Tetapi tiba-tiba kita diingatkan, malam ini ada pertandingan sepak bola. Kira-kira kita akan qiyamul lail kah atau menonton sepak bola? Kalau kita tetap melakukan qiyamul lail, itu yang disebut dengan mujahadah. Kadang-kala kita ingin semangat dan istiqamah dalam beribadah, kita sudah rencana, kita sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi tiba-tiba masyarakat kita sudah jarang ke masjid. Akhirnya kita terpengaruh. Masa saya doang yang kemudian semangat, yang lain juga sudah pulang kampung. Kenapa saya? Itu sudah mujahadah. Kesampingkan faktor eksternal dan mari kita melakukan mujahadah. Bersungguh-sungguh melawan gejolak emosional. Saya kira itu ya. Masya Allah. Sahabat Fordai yang dimuliakan Allah, Masya Allah. Jadi ternyata tadi disampaikan Ustaz Hizbullah Undu beberapa faktor agar kita menjadi istiqomah, menjadi tetap stabil dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan adalah salah satunya yang pertama tadi ijtihad ya Ustaz ya. Ijtihad itu artinya merencanakan, sungguh-sungguh merencanakan amal. Ya, merencanakan amal, terencana. Kemudian yang kedua adalah jihad ya Ustaz. Artinya bersungguh-sungguh di dalam kita melaksanakan ijtihad tadi Ustaz ya. Kemudian yang ketiga adalah mujahadah. Itu artinya bersungguh-sungguh melawan gejolak emosi. Melawan gejolak emosi artinya benar-benar berusaha untuk dapat melaksanakan, berusaha untuk dapat memaksimalkan kegiatan yang telah direncanakan awal tadi gitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Hizbullah Undu. Terima kasih kembali. Sahabat Fordai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan pada kesempatan sore atau petang hari ini mudah-mudahan membawa ilmu, membawa pencerahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan tambah semangat di dalam mengisi kegiatan-kegiatan dan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.